Masalah radikalisme di Indonesia sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Tumbuhnya radikalisme ini tidak lepas dari keteledoran negara dalam mengisi pendidikan kenegaraan pada sebagian warga negara. Keteledoran ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merongrong kesatuan negara melalui berbagai cara. Salah satunya yakni dalam dunia pendidikan. Dan bagaimana kemudian negara memperbaiki situasi ini dan menutup segala celah radikalisme masuk ke dalam dunia pendidikan. Kita akan membahas hal ini dengan Wasekjen PBNU, Mas Duki Badlowi yang sudah hadir di studio bersama kami. Selamat pagi Pak Mas Duki. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pak Mas Duki, sebelum kita bahas mengenai bagaimana potret Kabinet Jokowi dalam konteks mengatasi radikalisme di Indonesia, saya ingin memastikan dulu Anda sudah resmi ditunjuk sebagai Jubir Wapres, betul ya? Ya, kemarin oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wapres terpilih, saya diundang ke istana, ya, diajak rapat, lalu kemudian dibilang bahwa saya diminta membantu beliau di bidang komunikasi dan informasi, sekaligus sebagai ya juru bicara kalau ada hal-hal yang di mana Kiai Ma'ruf tidak perlu menyampaikan secara sendiri, sehingga saya bantu untuk yang seperti itu. Selamat kalau begitu. Ya, sudah sama-sama. ada arahan spesifik apa tugas tanggung jawabnya sebagai Jubir Wapres nanti? Iya, secara spesifik sambil jalan lah, karena ini baru pemberitahuan lisan, proses untuk administratifnya kan masih akan berjalan, kira-kira seperti itu. Pak Mas Duki, kita bicara mengenai komposisi kabinet Jokowi di jilid kedua ini yang sudah dilantik kemarin, ada pro dan kontra ya terkait dengan pos Menteri Agama. Dari NU banyak juga yang pertanyakan, kok bisa diisi oleh kalangan militer? Seperti apa Anda melihat hal ini? Saya kira begini, cara melihatnya itu harus dilihat secara komprehensif utuh gitu ya. Karena tidak bisa dilihat hanya Kementerian Agama. Kalau kita melihat latar belakang atau duduk perkara dari pembentukan kabinet itu, salah satu yang menjadi fokus itu adalah bagaimana menangani terorisme dan radikalisme, faham keagamaan yang dianggap ini sudah ya mungkin sudah extraordinary atau mendekati extraordinary karena ada kasus-kasus yang cukup mengkhawatirkan dan terakhir dialami oleh Pak Wiranto. Itulah sebabnya kenapa misalnya kita melihatnya bukan hanya Menteri Agama, tapi juga harus kita lihat misalnya kenapa misalnya di situ ada Pak Tito yang punya latar belakang penanganan terorisme yang berhasil, karirnya bagus di situ, dia dijadikan Menteri Dalam Negeri. Itu juga saya kira terkait ya. Antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian-kementerian yang lain yang terkait dengan persoalan-persoalan keamanan gitu. Itu saya kira menjadi penting untuk kita pahami, sehingga dengan demikian maka kita tidak melihat ya satu kementerian saja secara sektoral yang selama ini misalnya ya secara tradisional memang Kementerian Agama itu selalu diisi oleh kader-kader dari teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Tapi karena ini adalah posisi yang saat ini taruhlah misalnya ada extraordinary gitu kan, maka ada perlu pendekatan-pendekatan yang sifatnya khusus. Kita mencoba memahami seperti itu. Sehingga dengan demikian maka kita akan mengerti misalnya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri Agama Fahrul Razi, bahwa pendekatan yang akan dilakukan itu adalah pendekatan yang di tingkat hulu. Karena kalau kita menangani radikalisme dan terorisme itu ada penanganan di tingkat hilir dan ada penanganan di tingkat hulu. Penanganan di tingkat hilir itu adalah penanganan dengan cara-cara polisi, militer dan segala macam. Di tingkat hulu tadi disebutkan kurikulum dan seterusnya dan segala macam. Pak Mas Duki, kalau kita lihat selama ini penanganan radikalisme maupun terorisme di Indonesia akan lebih berat. Biasanya kita lihat penanganannya fokusnya ada di hilir. Apa yang Anda lihat dari harapan dari Presiden terhadap seorang Menak yang baru untuk terobosan-terobosan yang mungkin bisa dilakukan dalam penanganan terorisme radikalisme? Jadi saya kira Presiden ingin melihat penanganan terorisme itu komprehensif. Tidak hanya di tingkat hilir, yang selama ini kebijakan-kebijakan di tingkat hilir itu sudah cukup memadai. Tetapi apa artinya kalau sebuah aliran
sungai misalnya keruh di hilir, tapi itu asal mulanya di hulunya tidak diselesaikan, kan akan selalu senantiasa air yang di hilir itu akan senantiasa keruh kalau tidak diselesaikan di hulu. Saya kira Bapak Presiden itu ingin ada seorang tokoh ya yang bisa langsung mengeksekusi di tingkat hulu. Misalnya tadi disebutkan kurikulum seperti apa, itu langsung segera ditangani, dieksekusi. Karena kalau yang saya lihat pidato Presiden itu bagaimana orang yang mempunyai kemampuan manajerial untuk melakukan eksekusi di tingkat hulu. Dalam konteks ini saya kira kalau kita bicara terorisme sebenarnya kan memang diawali dengan misalnya intoleransi. Sikap-sikap intoleran misalnya seperti itu. Lalu kemudian sikap radikal. Baru kemudian tahap berikutnya bisa tindak terorisme. Sehingga bibit intoleran ini harus diselesaikan. Nah, bibit intoleran untuk menyelesaikan seperti apa? Tentu saja memang itu dimulai dari hulu di tingkat kurikulum, di tingkat anak TK itu mestinya sudah diajarkan tentang pendidikan karakter Pancasila, yang sebenarnya itu adalah bagian dari hidup beragama kita. Itu sebenarnya sudah harus dimulai bagaimana Pancasila itu tidak hanya diomongkan, tapi dalam bentuk karakter itu sudah bisa dibentuk dalam bentuk kelakuan, tindakan gitu kan. Guru memberikan contoh. Itu hal-hal yang seperti itu sudah ditunjukkan dari awal gitu ya. Maka kemudian itu memang harus ditelisik secara menyeluruh. Apakah gurunya? Kalau kita lihat itu saya kira itu satu hal yang sangat penting. Walaupun catatan ya yang harus saya katakan, Sidney John seorang yang ahli dalam hal terorisme itu dia katakan bahwa sebenarnya terorisme itu tidak muncul dari orang-orang yang pendidikan agama di lingkungan Kementerian Agama, tapi yang banyak justru adalah di lingkungan pendidikan umum. Nah, bahkan yang tidak terawasi. Tidak terawasi. Jadi bahkan orang-orang yang jurusan eksakta itu justru banyak yang justru menimbulkan paham-paham yang akhirnya radikal di situ. Jadi kalau Anda lihat ini adalah satu kelebihan mungkin bisa yang kita lihat dari Menak yang sekarang mungkin bisa lebih cepat eksekusi gitu ya di bagian hulu gitu. Ya, di satu sisi di bagian hulu, walaupun juga harus dikatakan bahwa hulu itu tidak hanya di bagian Kementerian Agama, karena yang paling parah sebenarnya justru di pendidikan umum. Dalam hal ini Kementerian Kemendikbud sebenarnya. Nah, situlah sebenarnya bagaimana nanti bisa mengintegrasikan. Tadi disebut bahwa Menko itu mempunyai hak veto untuk melakukan koordinasi dan bagaimana fokus penanganan ini bisa dilakukan dengan baik ke depan. Saya kira itu. Termasuk juga tadi dikatakan selain mengubah kurikulum juga pengawasan untuk ceramah dan kegiatan-kegiatan ibadah yang harus diawasi. Anda setuju juga ya? Itu saya kira hal yang selama ini belum banyak dilakukan dengan ketat. Kemarin Bapak Menteri Agama yang lalu, Bapak Lukman juga ingin melakukan itu, diprotes sedemikian rupa. Rupa-rupanya mungkin beda tokoh sipil dengan tokoh militer. Bagaimana menghadapi protes dan segala macam, mungkin akan lebih tegas menghadapi kalau itu memang dianggap hal yang memang membahayakan. Saya kira justru disitulah kita mencoba berempati memahami kenapa Menteri Agama ditunjuk oleh Presiden dan itu ada orangnya adalah orang militer. Dan itu saya kira hak prerogatif dia, hak prerogatif Presiden. Jadi kita mencoba memahami itu. Baik, terima kasih Pak Mas Duki Baitlawi, Wasekjen PBNU sudah hadir di Metro Pagi Prime Time. Kita akan tunggu sama-sama seperti apa terobosan yang akan dilakukan Menak yang baru.